Kira-kira saya bisa menghipnotis Bapak nggak Pak? Kira-kira? Nggak percaya saya. Nggak percaya? Nggak percaya. Serius nggak percaya Pak? Serius. Nggak percaya Pak ya? Ya. Oke. Kenapa nggak percaya bisa saya hipnotis Pak? Karena saya punya belajar amalan yang lain gitu, udah ngamalin gitu. Oh, berarti kalau misalnya pakai amalan nggak bisa dihipnotis gitu Pak ya? Iya. Oh, ya wes, oke lah. Nanti kita buktikan Pak ya. Tetapi saya ada syarat Pak. Kalau misalnya saya entah itu berhasil menghipnotis Bapak atau berhasil membuka mata batin, karena kemarin kan ngomong Mas bisa buka mata batin nggak tanpa ritual, oke? Saya bilang bisa gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya saya berhasil seperti itu, kira-kira mau nggak Pak untuk mengikuti kelas pelatihan saya yang 5 juta? Boleh ikut. Serius? Serius. Deal? Deal. Salaman dulu Pak. Oke, tutup mata dan tidur. Bagus, lebih rileks. Semakin. Oke, siap. Gimana? Belum ini. 3, semakin rileks. 2, 1. Oke, semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin rileks. Oke, sekarang bagi Anda yang saya sentuh, gimana? Kayaknya kurang ini sih. Nggak ada Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi artinya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak tahu. Nama istrinya siapa Pak? Nama istrinya Siapa? Lupa juga. Kelamaan lupa juga. Lupa juga maksudnya. Bener lupa Pak ya? Pak, kira-kira kayak gini sadar kan Pak, tapi kan Pak? sadar. Iya, tapi merasa dihipnotis nggak Pak? Nggak merasa dihipnotis. Nggak merasa dihipnotis ya. Nah, ini nggak merasa dihipnotis. Tapi lupa. Halo, kali ini bersama saya Roni Delaserna dan saya sudah sampai di Jakarta. Kemarin sempat ada yang japri saya ya, ada yang mau datang ke tempat pelatihan saya ya, alasannya nggak percaya dengan hipnotis atau nggak percaya dengan laduni atau nggak percaya dengan membuka mata batin. Nah, kali ini saya udah janjian nih jam 11-an lah ya, jam 11-an, tapi sekarang udah sampai jam 11 lebih 15. Beliaunya belum datang dan sepertinya beliau ya dulu praktisi, entah praktisi atau pelaku spiritual, saya nggak tahu. Dan ketika saya ada kelas, beliau mau membuktikan dan nanti kita buktikan lah. Ya, kita di sini bukan untuk konten sakti-saktian, sakti mana enggak. Jadi sebetulnya bapaknya ini beliaunya mau membuktikan itu apakah benar yang dilakukan saya itu logis ya, logis dan bisa dibuktikan, dan saya mengiyakan gitu kan teman, dengan syarat gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti saya berhasil, harus mengikuti kelas saya yang paling tinggi yaitu master ya. Sekali lagi ini bukan konten sakti-saktian atau untuk membuktikan siapa yang lebih hebat, tidak, tapi ini untuk membuktikan apakah semua itu bisa dilakukan secara ilmiah dan tanpa, misalnya tanpa puasa, tanpa wirid, tanpa pantangan, tanpa apapun, akan saya bahas di sini nanti. Oke? Bersama saya Roni Delaserna, sampai jumpa. Ya, kali ini sepertinya orangnya sudah datang ya. Jam berapa nih? Jam berapa, Beb? Jam 11.18. 11.18 ya, 11.18 ini saya sama Febri ya. Jadi orangnya sudah datang di luar, kita akan coba ya nanti, bukan ini kita akan coba. Oh iya Pak, bentar. Tuh bapaknya tuh. Nah, Pak siapa Pak? Pak? Oke Pak ya, yuk. Ya Pak, mari Pak. Maaf Pak, seperti ini namanya. Oke, yuk. Oke, sini Pak, sini duduk. Sini Pak. Oke. Kita buat konten Pak ya, nggak apa-apa Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya agak ke sini lagi nggak apa-apa, biar nah. Oke. Jadi sebetulnya cecetan saya dengan Pak siapa? Pak Saipullah kemarin bukan berarti kita mau adu sakti, enggak gitu ya. Saya enggak mau adu sakti, siapa yang lebih sakti, adu di MMA kayak gitu bisa apa enggak seperti itu. Tetapi
akan saya buktikan bahwasanya yang saya lakukan di YouTube itu apakah memang bisa dibuktikan secara logis, secara ilmiah ya. Karena selama ini banyak sekali ya video saya yang ladu nih terutama ya, itu banyak sekali mendapat komen, wah apakah itu bisa dilakukan di MMA, apakah itu nih bullshit, banyak sekali lah komen-komen. Nah sekarang akan saya buktikan dengan Pak Saipullah, dan Pak Saipullah ini latar belakangnya adalah seorang apa nih Pak, cerita dong Pak, spiritualis atau pelaku apa gitu? Pernah mempelajari itulah kayak gitu, kayak ilmu-ilmu apa namanya kebatinan seperti itu. Nah saya pengen nyoba dengan yang ini, Paroni ini gitu. Oh gitu ya. Iya. Iya, saya kesini datang ingin membuktikan apa benar itu apa di YouTube Paroni ini benar seperti itu apa enggak. Cuman itu aja. Oke. Berarti Bapak nggak mempunyai murid, nggak mempunyai padepokan enggak Pak ya? Tetapi pelaku spiritual ya, seperti itu ya. Oke. Bapak membuktikan. Mau membuktikan. Bapak istilahnya ya bukan nantang ya, tapi memberi challenge saya ya, memberi challenge saya. Tetapi saya ada syarat Pak. Kalau misalnya saya entah itu berhasil menghipnotis Bapak atau berhasil membuka mata batin, karena kemarin kan ngomong Mas bisa buka mata batin nggak tanpa ritual, oke? Saya bilang bisa gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya saya berhasil seperti itu, kira-kira mau nggak Pak untuk mengikuti kelas pelatihan saya yang 5 juta? Boleh ikut. Serius? Serius. Deal? Deal. Salaman dulu Pak. Bener Pak ya. Jadi kalau misalnya memang saya bisa, tetapi saya membuat kalau misalnya Bapak ketika memang mau merasakan buka mata batin dari saya memang logis, Bapak harus mengikuti aturan saya, rule saya. Memang nggak ada puasa, nggak ada ritual, tapi Bapak harus mengikuti aturan saya. Bisa Pak ya? Bisa. Paham? Paham. Siap? Siap. 5 juta Pak ya. Salaman dulu. Feb, saksi ya Feb? Oke. Mantap, saksi nih. Oke, jadi ada challenge. Sekali lagi ini bukan konten untuk sakti-saktian, untuk siapa yang lebih hebat, tetapi ini adalah konten untuk pembuktian bahwasanya semua itu bisa dilakukan secara ilmiah dan logis. Oke Pak ya? Oke, kira-kira Pak, saya, kan Bapak udah tahu nih saya di YouTube, saya seorang trainer hipnotis halus juga. Nah, kira-kira saya bisa menghipnotis Bapak nggak Pak, kira-kira? Nggak percaya saya. Nggak percaya? Nggak percaya. Serius nggak percaya Pak? Serius. Nggak percaya Pak ya? Oke. Kenapa nggak percaya bisa saya hipnotis Pak? Karena saya punya belajar amalan yang lain gitu, udah ngamalin gitu. Oh, berarti kalau misalnya pakai amalan nggak bisa dihipnotis gitu Pak ya? Iya. Oh, ya wes, oke lah. Nanti kita buktikan Pak ya. Asalkan tadi yang saya bilang Bapak mengikuti rule atau aturan dari saya. Betul. Bisa mengerti Pak ya? Mengerti. Oke. Akan saya buat videonya semuanya dan semoga teman-teman bisa melihat tayangannya dari awal sampai akhir tanpa dipotong biar tidak menimbulkan spekulasi yang salah. Oke, bersama saya Roni Dilasena dan Pak Saipullah. Pak Saipullah di mana Pak? Dari Bekasi. Oke, saya di Pati tapi berada di Jakarta. Oke, sampai jumpa. Pak Saipullah ini mau mencoba dihipnotis dulu dan kita akan memainkan bagaimana kita bisa membuka mata batin dengan logis gitu kan. Oke, nah sekarang gini, kita pakai induksinya mau apa nih Pak? Mau shock, mau titik fokus atau mau apa Pak? Titik fokus boleh, pakai itu boleh. Boleh ya, boleh semua ya. Oke, sekarang saya mau pakai gini aja lah. Gini Pak Saipullah, ini ya, liatin mata saya nanti. Kapanpun nanti ketika Pak Saipullah misalnya sudah merasa lelah matanya ya, Pak Saipullah sudah merasa lelah matanya, sudah merasa mengantuk, tutup mata dan rilekskan, rebahkan badannya di sana karena ada bantal aman ya. Jadi nanti ketika matanya sudah mulai lelah, mau saya aba-aba seperti ini atau mau tanpa saya aba-aba, ketika Pak Saipullah sudah merasa ngantuk, lelah, capek, tutup mata dan rileks. Entah itu saya aba-aba atau enggak, langsung otomatis gitu Pak ya. Paham Pak ya? Paham. Oke. Hitungan ketiga nanti liatin mata saya Pak ya. Nanti hitungan ketiga nanti kapanpun ketika saya instruksikan untuk Anda untuk rilekskan saja ya. Lemesin saja dan tutup mata. Oke. Sekarang 1 2 3 mulai, lihat mata saya Pak, lihat mata saya. Ambil nafas. Lihat mulut. Bagus. Ambil nafas. Lihat mulut lagi. Terus ambil nafas. Lihat mulut. Oke. Ambil nafas. Lihat mulut. Ambil nafas. Lihat mulut. Oke, tutup mata dan tidur. Bagus, lebih rileks. Semakin. Oke, siap. Gimana?
Gimana? Belum Belum siap. Ya, belum siap. Oke. Nah, ketika Anda gagal seperti ini, nggak usah khawatir dan nggak usah malu, nggak usah istilahnya, wah kok gagal, nggak apa-apa. Karena terkadang ada komunikasi yang kurang dipahami oleh subjek atau subjek kurang siap. Makanya tadi yang dirasakan apa, Pak? Belum siapa ya, udah baru berat tahun sini. Oh, baru berat ya? Oke. Nah, tadi baru berat, belum siap, saya instruksikan, saya tergesa-gesa menginstruksikan. Nah, artinya ketika sudah sampai seperti ini, kita ulang lagi nggak ada masalah. Seperti itu, oke? Ulang lagi, Pak ya. Nanti mau siap nggak siap, semakin dilawan atau semakin nggak siap, itu justru malah semakin lelah, semakin ngantuk. Semakin dipaksa, Pak ya, semakin dipaksa, semakin dilawan itu semakin lelah dan semakin ngantuk. Paham, Pak ya? Mau saya instruksikan, mau saya apakan, yang penting ikuti aja. Kalau saya bilang tutup mata, tutup mata. Kalau saya bilang tidur, tidur. Paham ya? Oke, sekarang 1, 2, 3, lihatin mata saya. Bulat mulut. Oke, lepas lagi, ambil nafas. Bulat mulut. Oke, relax lagi, ambil nafas. Bulat mulut. Oke, semakin relax lagi, lebih relax lagi. Ambil nafas. Bulat mulut. Relax lagi, lebih relax lagi. Oke, ambil nafas. Bulat mulut, relax lagi, bagus. Ambil nafas. Bulat mulut, semakin ngantuk, lebih ngantuk lagi, semakin ngantuk. Tutup mata, tutup mata, tutup mata, dan tidur lebih dalam lagi, lebih relax lagi, bagus, lebih relax lagi. Semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Oke? Sekarang akan saya hitung dari 5 sampai 1, hitungan ke 1 nanti Pak Saifullah semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Oke, 5. Semakin nyaman. 4, lebih tenang lagi. 3, semakin rileks. 2, 1. Oke, semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin rileks. Oke, sekarang bagi Anda yang saya sentuh, gimana? Kayaknya kurang ini sih. Nggak ada, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jadi artinya gini. Jadi ikutin aja gitu. Iya, mau Bapak itu mau ngantuk, mau nggak, ikuti aja. Karena kalau misalnya, oh bentar Pak, artinya melawan terus. Oh, gitu. Kan udah jelaskan. Yang penting ikuti aja, Pak. Oh, ikutin aja. Gitu. Ikuti aja. Iya. Paham ya? Iya, paham. Jadi, sudah gini, masih sadar kok, aku masih sadar. Nggak ada masalah. Oh, enggak. Yang penting ikuti aja, ikuti terus. Jadi kalau nanti setengah jalan gini, kalau saya belum bilang buka mata atau saya belum menginstruksikan Bapak untuk ngomong, jangan dulu. Jangan dulu ya. Itu namanya melawan, Pak. Oh, iya. Kan di awal sudah saya jelaskan. Intinya adalah PMI paham, mau ikut. Kalau belum ada instruksi untuk buka mata, belum ada instruksi untuk ngomong, ya jangan ngomong. Paham ya? Ulang sekali lagi ya. Oke, harus fokus, Pak. Ikuti, Pak. Harus benar-benar fokus. Kok aku masih sadar? Hilangkan. Yang penting apa? Dengarkan kata-kata saya. Paham, Pak ya? Oke, sekarang gini deh, kita pakai yang gampang aja, Kalau seperti ini, Pak, Bapak buka mata, ya. Kalau seperti ini, Bapak tutup mata. Kalau seperti ini apa, Pak? Buka mata. Kalau seperti ini? Tutup mata. Oke. Nanti kalau Bapak saya tembak, mau sadar, mau mendengar, mau tidur, mau enggak, yang penting ikuti kata-kata saya. Kalau saya bilang tidur, ya Bapak tutup mata dan rileks. Paham? Paham. Oke. Oke, kalau gini apa tadi, Pak? Buka mata. Kalau gini? Tutup mata. Kalau tak tembak? Tidur. Oke. Paham, Pak ya? Paham. Kalau gini apa? Buka mata. Kalau gini? Tutup mata. Kalau tak tembak? Tidur. Oke, sekali lagi kalau gini? Buka mata. Kalau gini? Tutup mata. Kalau gini? Tembak? Tidur. Oke. Oke, mulai, Pak ya? Iya. Coba sekarang gini. Oke, santai, Pak ya. Ambil nafas dulu. Buang mulut. Tenang, jangan tegang, Pak. Santai ya. Santai, jangan tegang. Paham, Pak ya? Jangan tegang, rileks aja. Oke, sekali lagi. Semakin nyaman, semakin ngantuk. Semakin nyaman lagi, lebih rileks. Tidur, Pak. Lebih rileks lagi. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Dan jangan melakukan apapun sebelum saya perintahkan, oke? Sekarang akan saya hitung dari 5 sampai 1, hitungan ke 1 nanti Anda akan semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Lebih nyaman,
lebih tenang dan lebih damai. Semakin nyaman, semakin tenang dan semakin damai. 5, semakin nyaman. 4, lebih rileks lagi. 3, lebih nyaman. 2, 1. Oke, semakin nyaman, semakin tenang dan semakin damai, lebih nyaman, lebih tenang dan lebih damai. Rasakan sekarang Anda menjadi lebih nyaman, lebih tenang dan lebih damai. Oke, bagi Anda yang saya sentuh ya, bagi Anda yang saya sentuh, sekarang dengarkan kata-kata saya dan ikuti. Dengarkan kata-kata saya dan ikuti. Hitungan ketiga nanti setelah Anda membuka mata, nggak tahu kenapa tiba-tiba Anda akan lupa dengan nama Anda. Ikuti saja ya. Hitungan ketiga nanti, apabila Anda membuka mata, tiba-tiba Anda akan lupa dengan nama Anda. Oke, ikuti saja, jangan dilawan. Saat Anda membuka mata nanti, saat saya perintahkan Anda untuk membuka mata, hitungan ketiga nanti nggak tahu kenapa tiba-tiba nama Anda akan lupa. Dan anehnya, semakin Anda ingat-ingat, nama itu akan semakin lupa. Dan kategori lupa itu adalah ketika ditanya nggak ingat nama Anda. Paham Pak ya? Paham ya? Jadi ketika Anda buka mata Anda nanti, nggak tahu kenapa tiba-tiba Anda lupa dengan nama Anda. Semakin diingat-ingat akan semakin lupa. Paham Pak ya? Paham ya? Oke ya, paham Pak ya? Oke, hitungan ketiga nanti nggak tahu kenapa tiba-tiba setelah Anda buka mata nggak tahu kenapa Anda lupa dengan nama Anda. Dan kategori lupa adalah ketika Anda ditanya nama Anda akan nggak ingat dengan nama Anda. Ikuti saja, jangan dilawan. Oke, diikuti Pak ya. Hitungan ketiga nanti Anda tiba-tiba lupa dengan nama Anda dan semakin diingat-ingat anehnya akan semakin lupa. Hitungan ketiga, lupakan nama Anda dan semakin diingat maka akan semakin lupa. Bisa dimengerti Pak? Bisa ya. Hitungan ketiga nanti Anda boleh buka mata dan lupakan nama Anda. Oke. 1, semakin diingat-ingat maka akan semakin lupa. 2, lebih diingat-ingat maka akan lupa lagi. 3, oke, boleh buka mata dan lupa nama Anda. Oke, nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Oke, namanya siapa Pak? Lebih diingat-ingat lebih lupa lagi Pak. Lebih diingat-ingat lebih lupa lagi. Lupa lagi. Iya kan? Bener ya? Siapa ya? Nah, lupa kan? Bener ya Pak ya? Bener kan Pak? Betul. Bener. Nah artinya, tapi sadar Pak ya? Lupa ya? Sadar. Lupa ya? Namanya siapa? Lupa kan? Tuh ngadep kamera Pak. Ngadep kamera. Lupa kan Pak? Iya. Bener? Nggak ada rekayasa Pak? Nggak ada. Lupa kan? Lupa? Bener ya? Namanya siapa ya? Nggak tahu, masa namanya lupa Pak? Ya. Bener ya? Punya angka favorit nggak Pak? Ya. Punya angka favorit nggak? Tuh, lihatin kamera sini Pak. Lihatin sini Pak, lihatin sini Pak. Nah, punya angka favorit nggak Pak? Enggak. Nggak punya? Nggak punya. Nggak punya angka favorit. Sekarang gini deh. Sekarang gini, hitungan ketiga nanti nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Anda akan lupa dengan angka 8. Paham Pak ya? Hitungan ketiga nanti Anda akan lupa angka berapa Pak? 8 ya. 8. Hitungan ketiga nanti Anda lupa angka 8 Pak ya. Lihatin kamera sana Pak, lihatin kamera sana ya. Hitungan ketiga nanti lupa angka 8 ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Anda lupa angka 8. 1, 2, 3, set gitu lupa. Lupa angka 8. 4 tambah 4 ada berapa Pak? 4 tambah 4. 4 berapa ya? Nggak tahu Pak. Ada apa? 4 tambah 4. Iya, berapa? 4 tambah 4. Lupa sih. Tapi sadar Pak ya? Sadar. Sadar ya, nggak ada masalah ya? Nggak ada. Nggak ada masalah. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini sudah kondisi sugesti ringan, amnesia yang saya mainkan. Lupa kan Pak? Coba dihitung jarinya. Semakin dihitung semakin lupa. Pakai suara Pak. 1 yang kenceng Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa kan? Berapa ya? Nggak tahu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berapa? Nggak tahu. Punya istri nggak Pak? Punya istri. Istrinya 1 apa 2? 1. 1 ya. Nama istrinya siapa Pak? Nama istrinya Siapa? Lupa juga. Kelamaan lupa juga. Tes gitu, lupa juga maksudnya. Bener lupa Pak ya?
Pak, kira-kira kayak gini sadar kan Pak, tapi kan Pak? Sadar. Iya, tapi merasa dihipnotis nggak Pak? Enggak. Nggak merasa dihipnotis. Nggak merasa dihipnotis ya. Nah, ini nggak merasa dihipnotis. Tapi lupa. Cuma lupa aja. Coba lupa. Iya, berarti kalau lupa nggak dihipnotis ya? Enggak. Enggak. Jadi cuma lupa. Gimana? Ya kan lupa kan, gini. Aslinya mana aslinya? Asli Ciamis. Ciamis ya. Coba liatin kamera sana Pak. Nggak tahu kenapa itu kan ketika ditanya aslinya, tiba-tiba aslinya itu nggak tahu kenapa aslinya dari manusia planet 1 2 3 tek gitu, set gitu. Aslinya mana Pak? Dari manusia planet. Sadar Pak ya? Sadar. Aslinya dari mana? Manusia planet. Oke. Jadi kalau sadar seperti itu ya manusia planet ya. Iya. Iya, seharusnya manusia planet gitu. Pernah lihat setan nggak atau hantu gitu? Nggak pernah. Nggak pernah lihat. Tahu gambarannya? Pernah apa kayak? Kalau di TV-TV lihat sih Lihat, pernah ya? gitu kayak gitu. Oke. Tapi sekarang gini deh. Coba tutup mata. Tutup mata sebentar. Kali ini saya akan memainkan membuka mata batin dari Pak ini ya. Karena belum saya ingatkan namanya, saya akan membuka mata batinnya. Kita akan membuktikan bahwasanya sugesti medium itu bisa membuka mata batin. Oke, sekarang bagi Anda yang saya sentuh, sekarang rasakan sekarang hitungan ketiga nanti mata batin Anda akan aktif dan Anda bisa sangat sensitif sekali dengan makhluk-makhluk astral. Dan Anda bisa melihat dengan mata batin Anda semakin nyata dan semakin jelas. Apapun yang Anda lihat dalam kenyataan dan dalam pikiran Anda, makhluk-makhluk seperti itu akan terlihat sangat jelas sekali dalam pikiran Anda. Dan itu nyata sekali dan sangat jelas sekali. Bisa dimengerti Pak ya? Hitungan ketika nanti mata batin Anda akan mulai aktif. 1, 2, 3. Buka Pak. Mata batinnya aktif Pak. Sekarang lihat Pak. Daerah sini Pak. Mana Pak yang ada setannya, ada jinnya, ada makhluk gaibnya? Di mana? Ada Pak, kelihatan? Belum lihat. Belum lihat ya? Kok di pojokan sana tuh Pak, ada kayak hitam-hitam, kelihatan nggak Pak? 1, 2, 3 tuh, ada hitam-hitam. Pojokan kandang anjing. Ada kayak gelap-gelap gitu Pak. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Oke. Menurut Anda, sekarang namanya saya kembalikan, menurut Pak Saipullah ya, sosok yang paling menakutkan di dalam pikiran Pak Saipullah itu makhluknya seperti apa Pak? Kuntilanak. Kuntilanak ya, bisa diceritakan dengan detail kuntilanak seperti apa Pak? Ya mungkin mukanya hancur. Terus ya putih-putih gitu. Putih-putih pucat, ketawanya kencang gitu ya. Iya. Juga sekarang tutup mata Pak, sekarang tutup mata. Hitungan ketika nanti setelah Anda melihat yang saya tunjuk ya, Anda akan melihat kuntilanak Pak. Wajahnya sangat jelek sekali. Hitungan ketika nanti, ketika Anda melihat kuntilanak ya, Anda di situ sangat nyata dan sangat jelas sekali. Bisa dimengerti Pak ya? Hitungan ketika nanti sangat jelas sekali dan yang melihat hanya Anda sendiri. Dan itu nyata dalam pikiran Anda. Bisa dimengerti Pak ya? Hitungan ketiga lihat kuntilanaknya Pak. 1, 2, 3. Buka mata batin Anda, lihat pojokan sana Pak, kuntilanaknya Pak. Itu Pak. Kelihatan Pak ya? Kelihatan Pak, lagi ngeliatin Bapak. Tuh. Lagi ngeliatin Bapak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak ya? Kelihatan ya Pak ya? Iya kan? Nggak apa-apa Pak, ada saya Pak, tenang Pak. Bapak agak maju sedikit sini, saya dampingi. Apa, gimana Pak wajahnya Pak? Wajahnya hancur. Wajahnya hancur, terus? Ya, rusak, apa namanya? Tinggi. Kenapa Pak? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Hah? Nggak apa-apa ya? Tapi Bapak kok kayak takutan gitu Pak, keringatan? Ada saya Pak, tenang Pak, tenang. Kelihatan Pak? Iya, kelihatan. Sekarang lihat yang lain Pak, jari sini lihat yang lain coba. Ada lagi nggak Pak? Nggak ada. Iya. Cuma satu ini, di luar sana ada lagi? Nggak ada. Cuman ini Pak. Iya. Dia ngeliatin sini Pak? Iya, ngeliatin sini. Ketawa nggak sih? Iya. Hah?
Kenapa? Iya. Kenapa, Pak? Udah. Udah? Hmm. Serius? Serius, udah. Hah? Udah. Oke, udah ya. Gini, Pak. Gini, Pak. Nggak apa kabar saya, Pak. Saya tutup lagi mata batinnya. 1, 2, 3, saya tutup lagi. Udah nggak kelihatan kan, Pak? Ya, Nggak kelihatan ya. Nah, gitu ya. Aman, Pak ya? Aman. Aman ya? Aman. Mau dibuka mata batinnya apa dinormalkan? Mau dibuka lagi apa udah gini? Normalin lagi. Nah, pengen nggak Pak? Maksudnya gini. Pengen nggak saya program ketika nanti Bapak pengen mengaktifkan itu otomatis bisa aktif sendiri? Pengen nggak? Iya. Pengen ya? Iya. Pengen ya? Jadi suatu saat ketika Bapak, oh aku pengen niat seperti ini, nanti saya aktifkan. Saya program ya. Mau ya? Oke. Sekarang gini Pak, tutup mata Anda Pak. Tutup mata Anda, ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Oke, ambil nafas panjang, buang lewat mulut. Oke. Pak Saifullah Muslim nggak Pak? Muslim ya. Oke, tutup mata lagi. Buang lewat mulut. Oke. Kapanpun nanti ketika Pak Saifullah memegang dada sebelah kanan dengan tangan, memegang dada sebelah kiri dengan tangan kanan, sekarang pegang Pak, pakai tangan kanan dari oke. Sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan sendirinya otomatis mata batin Pak Saifullah akan aktif. Paham Pak ya? Jadi ketika memegang memegang dada kiri sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ambil nafas, kemudian buang lewat mulut, setelah buka mata otomatis akan bisa lihat. Oke? Akan kita coba Pak, ketika nanti Bapak aktifkan, niatkan untuk mengaktifkan sambil diucapkan dan diaktifkan, Bapak akan bisa melihat kuntilanak di depan Bapak. Tapi kalau mau menutupnya, Bapak cukup bilang astagfirullahaladzim. Otomatis akan langsung tertutup hijabnya. Otomatis akan tertutup mata batin Pak Saifullah. Oke ya? Hitungan ketiga nanti coba Pak dibuka Pak. Oke ya, hitungan ketiga coba dibuka dan lihat kuntilanaknya di depan. 1, 2, 3. Coba Pak dibuka. Coba dibuka, lihat dulu. Kelihatan Pak? Kelihatan ya? Ditutup aja otomatis ditutup sendiri Pak. Kelihatan ya Pak? Nggak kelihatan. Berarti tahu ya programnya ya Pak ya? Jadi nanti kalau misalnya mau mengaktifkan, mau menutup, sudah bisa sendiri Pak ya? Oke. Oke, agak maju sedikit Pak ya. Oke. Jadi saya tadi sudah membuktikan ya dan mempraktekkan bahwasanya hipnotis pun bisa dipakai untuk membuka mata batin. Betul Pak ya? Betul. Dan itu logis. Dan kenapa di awal saya harus memainkan sebuah sugesti? Karena saya dengan Pak Saifullah baru ketemu sekali ini. Saya belum pernah mengenalnya dan saya baru ketemu di sini. Maka dari itu saya akan bermain hipnotis dulu. Karena untuk membuat program, ketika ini sudah jadi, besok saya nggak akan pakai seperti ini lagi. Otomatis saya aktifkan langsung bisa. Bahkan tidak saya. Bahkan Pak Saifullah pun bisa mengaktifkan sendiri. Ini akan kita cek nih. Coba diakses lagi Pak. Ketika dibuka mata batinnya, diceritakan. Ketika ditutup, ceritakan. Oke, sekarang coba akses lagi Pak. Mata batinnya. Coba. Cerita Pak, coba Pak. Di mana Bapak lihat? Iya, ada takut tahunya. Apa? Apa? Yang dilihat apa Pak? Ada kuntilanak. Di mana? Di mana Pak? Tadi di situ, masih di situ. Masih di situ, oke. Ya kalau misalnya takut tinggal ditutup aja Pak, otomatis. Ya udah ditutup. Udah ditutup, udah ditutup ya. Iya. Oke, udah ditutup beneran? Udah. Sudah nggak bisa lihat? Udah nggak ada? Nggak takut udah? Nggak takut ya? Oke. Oke, jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi kalau misalnya banyak pertanyaan bagaimana bisa membuka mata batin atau indera keenam, melakukan sugesti medium untuk halusinasi dan semua itu bisa terjawab di sugesti medium di hipnotis halus. Dan ketika sudah bisa, next untuk berikutnya tidak perlu lagi banyak cara, banyak ini nggak perlu. Langsung bisa diaktifkan sendiri, ditutup sendiri bisa. Paham Pak ya? Paham. Minum dulu Pak. Nah ini Pak. Aman Pak ya? Aman ya, oke. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman, dan ini Pak Saifullah sudah merasakan sendiri ya. Sip Pak ya? Iya. Oke.